Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Langsung saja kita akan membahas atau sharing-sharing berkaitan dengan masalah pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama. Ada pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman viewers yang mungkin punya masalah rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan dan ingin mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nah, ini ada informasi yang mudah-mudahan berguna karena saya pernah mendapatkan himbauan atau teguran dan saran dari majelis hakim pada saat bersidang di suatu pengadilan agama terkait dengan identitas para pihak atau penulisan identitas para pihak di dalam berkas atau dokumen hukum, misalkan di dalam surat gugatan ataupun misalkan di dalam surat kuasa. Nah, ada beberapa penekanan dari hakim pada saat itu dan mengoreksi tata cara penulisan identitas yang saya lampirkan, yang saya cantumkan di dalam berkas dokumen klien saya, di antaranya di dalam surat kuasa dan juga surat gugatan. Nah, saya menyampaikan atau mencantumkan data identitas para pihak itu secara lengkap waktu itu ya. Nama lengkapnya siapa, kemudian nomor induk KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan juga tempat tinggal. Ada juga yang bertanya, Bang, apakah memang harus selengkap dan sedetail itu? Nah, jawabannya memang di dalam suatu perkara, di dalam perkara perdata, gugatan itu harus mencantumkan identitas para pihak yang lengkap, yang jelas, gitu kan. Nah, terkait dengan identitas para pihak yang diajukan dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama, saya pernah mendapatkan beberapa koreksi dari majelis hakim saat itu. Beberapa koreksinya, yang pertama, saya mencantumkan nama dari klien ini, misalkan namanya di sini Adi bin Ali, atau misalkan perempuan nih, misalkan Ani binti siapa. Koreksi dari majelis hakim, kalau di sini kan namanya sudah ada Adi bin Ali atau Ani binti siapa. Di sini ada bin, ya, ada bin, di sini ada binti. Jadi kalau sudah ada bin dan bintinya, maka tidak perlu lagi mencantumkan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi tidak perlu, karena bin dan binti ini sudah merupakan suatu petunjuk bahwasanya kalau bin, orang tersebut adalah laki-laki. Sedangkan kalau binti, berarti nama tersebut jenis kelaminnya perempuan. Ya, jadi tidak perlu lagi mencantumkan jenis kelaminnya apa. Nah, itu koreksi yang pertama dari majelis hakim pada saat saya bersidang waktu itu ya. Kemudian koreksi yang kedua dari majelis hakim, harus mencantumkan pendidikan terakhir dari klien, dari si pihak, misalkan si penggugat atau si pemohon, itu harus dicantumkan. Ya, pendidikan terakhirnya apakah misalkan SMP atau SMA atau misalkan S1 dan lain seterusnya. Apa sih gunanya? Gunanya karena ini untuk data statistik dan menjadi bahan penelitian juga untuk menelusuri, meneliti apakah tingkat perceraian yang terjadi, yang diajukan di pengadilan agama itu didominasi oleh mereka yang punya latar belakang pendidikannya itu apa? Apakah mayoritasnya itu yang berpendidikannya itu SMP kah? Atau SMA kah? Atau justru sarjana yang lebih banyak perkara atau kasus perceraiannya itu? Dan dari situ bisa menjadi suatu bahan mungkin bagi pemerintah untuk menanggulangi atau misalkan mengadakan penyuluhan dan lain-lain. Jadi pendidikan terakhir ini harus dicantumkan. Nah, itu. Kemudian sekarang NIK wajib nggak sih? Sebetulnya sangat dianjurkan untuk mencantumkan NIK ya. Karena kalau di EKOT, kalau kita misalkan daftarnya melalui EKOT nih, daftar perkaranya, itu ada kolom yang wajib diisi, yaitu kolom nomor induk KTP. Jadi ya alangkah lebih baiknya NIK juga kita sampaikan, kita cantumkan di dalam data identitas pihak yang kita misalkan ajukan gitu ya.
Kemudian tempat dan tanggal lahir jelas harus dicantumkan. Nah, agama. Wajib nggak sih mencantumkan agama di dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama? Kalau menurut saya itu perlu, karena bisa jadi yang mengajukan gugatan di pengadilan agama itu agamanya bukan Islam, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Apakah itu ada? Itu ada. Contohnya misalkan sepasang suami istri dulu menikah di KUA, mereka beragama Islam. Misalkan si suaminya ini mu'alaf. Akan tetapi setelah menikah, setelah berumah tangga sekian lama, nah si suaminya ini mengajak si istrinya untuk pindah agama. Dari Islam pindah ke misalkan agama yang lain. Apalagi misalkan di KTP-nya sudah dirubah, kartu keluarganya sudah dirubah, status agamanya yang dulu Islam sekarang menjadi agama selain Islam. Nah, ini penting untuk dicantumkan di sini. Ya, itu kalau menurut saya penting untuk kolom agama ini dicantumkan di dalam identitas pihak yang berperkara di pengadilan agama, khususnya dalam perkara gugatan cerai ini. Kemudian untuk pekerjaan juga harus disampaikan, harus dicantumkan pekerjaannya apa. Itu juga sebagai bahan pemerintah, bahan pengadilan untuk dijadikan bahan penelitian ataupun juga untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan data statistik kesosialan, ya, data statistik sosial, kependudukan, dan lain sebagainya. Kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal yang harus disampaikan di sini adalah tempat tinggal yang saat ini ditinggali. Misalkan KTP-nya, alamatnya alamat misalkan Kecamatan A, tetapi sekarang tinggalnya di Kecamatan B. Maka alamat yang disampaikan di sini ya alamat yang saat ini di Kecamatan B, atau misalkan KTP-nya masih KTP Jawa Barat, tapi sekarang tinggalnya misalkan di Provinsi Banten. Maka alamat yang dicantumkan di sini harus alamat yang saat ini berada, yaitu yang di Provinsi Banten. Tapi oleh karena KTP-nya masih alamat Jawa Barat, biasanya kalau saya penulisannya itu disebutkan dulu alamat awalnya di mana, baru disebutkan alamat yang terakhir, yang terkini. Contohnya seperti ini penulisannya. Contohkan seperti ini penulisan saya ya, yang saya lakukan biasanya gini. Kalau misalkan alamat KTP dengan alamat saat ini berbeda. Penulisannya begini. Dahulu tinggal di, misalkan sebutkan alamat sesuai KTP. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi sekarang tinggal di, nah baru sebutkan alamat saat ini berada. Dan untuk lebih kuat lagi sebetulnya kalau saya sih menyarankan untuk diperkuat dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kantor kelurahan atau kantor desa di tempat tinggal pihak tersebut saat ini berada. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat Anda yang misalkan membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau misalkan menurut teman-teman nih, video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya buat orang lain, saya mohon dukungan dan keikhlasannya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Saya doain buat teman-teman yang udah subscribe, semoga rezekinya selalu bertambah banyak dan melimpah serta berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.